Assalamualaikum Sobat Beriman. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kesehatan dan umur yang panjang buat kita. Dan insya Allah selagi nafas di kandung badan, kita gunakan untuk selalu dan selalu menjadi hambanya yang baik serta patuh terhadap perintahnya dan selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Channel Istiqomah dalam Amanah pada kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan Raja Fir'aun. Sama-sama kita ketahui bahwa Raja Fir'aun atau lebih dikenal raja yang zolim di zaman itu atau lebih tepatnya adalah zaman di mana kemaksiatan merajalela. Bahkan banyak dari penduduk Mesir di kala itu mengakui Raja Fir'aun Tuhan dan menjadi budaknya Raja Fir'aun. Mungkin kita banyak yang bertanya-tanya, mengapa begitu supernya Raja Fir'aun di kala itu? Jawabannya adalah, di kala itu yang membangun kota Mesir adalah Raja Fir'aun. Yang membangun infrastruktur dan piramida adalah Raja Fir'aun. Yang paling kaya dan yang mempunyai bala tentara yang banyak adalah Raja Fir'aun. Bahkan yang memberikan perlindungan dan jaminan makan dan minum adalah Raja Fir'aun. Serta yang membuka tempat-tempat hiburan dan tempat maksiat serta pusat perbelanjaan juga Raja Fir'aun. Makanya Raja Fir'aun di kala itu bagi penduduk Mesir sangat super dan ditakuti. Saking supernya Raja Fir'aun tersebut dia mengakui dirinya Tuhan. Dan logikanya adalah semua kehidupan dan kemewahan dunia yang hanya sementara dipegang oleh Raja Fir'aun di kala itu. Serta di zaman itu banyak penduduk Mesir yang lupa dengan tujuan kehidupan sesungguhnya yaitu akhirat. Kehidupan Raja Fir'aun kala jauh dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang pengembala kambing, dan bicaranya Nabi Musa pun tidak jelas atau cadel akibat pernah memakan bara api di waktu bayi. Bahkan masyarakat Mesir lupa tujuan yang sesungguhnya adalah ajaran Nabi Musa yang jaminannya masuk surga. Kisah Nabi Musa alaihi salam telah diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Berdasarkan perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itulah sebabnya salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa adalah untuk melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikarunia mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Raja Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebab, kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Raja Fir'aun juga tidak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Di dalam Al-Quran, sewaktu bayi, Nabi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Raja Fir'aun. Tindakan ibu Nabi Musa pada saat itu karena mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hilir sungai, istri Raja Fir'aun justru menemukan Musa yang bersih dan bercahaya, lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berakal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian, dan di sana, dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan Nabi Musa pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkat menjadi ular serta dada yang bercahaya. Selain itu, Nabi Musa juga mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan pada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa mengajak masyarakat Mesir untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Namun aksi Nabi Musa malah menyulut emosi Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan berbagai hukuman kepada Fir'aun seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, katak, hingga darah untuk Fir'aun. Lalu Nabi Musa beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke air laut dan tongkat itu membelah laut menjadi dua. Ini adalah mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal. Nabi Musa dan rombongannya melewati dasar laut yang kering. Sementara Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Nabi Musa. Saat Nabi Musa sudah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lautan seperti semula sehingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan perjuangannya melawan Raja Fir'aun, kira-kira hikmah dan pelajaran apa yang dapat dipetik? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.